setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau
tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan Tuhan. Yesus aku ada di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus aku ada di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh haleluya, saat lewati lembah, ku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus aku ada di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku.
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya mau berbagi sharing yang saya dapatkan dari persekutuan saya dengan Tuhan gitu. Tadi pagi ketika doa subuh jam 2, saya mendapatkan tema ini di dalam hati dan saya renungkan semuanya dan terhubung dengan firman Tuhan. Jadi apa yang saya dapatkan ini bukan sesuatu yang liar, tapi selalu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga teruji gitu ya, teruji bukan sesuatu yang mengganggu pikiran, tapi sesuatu yang saya percaya Tuhan taruh di dalam hati saya untuk disampaikan. Dan kiranya menjadi peringatan buat kita. Beberapa hari yang lalu ketika saya mempersiapkan sharing untuk hari Jumat, saya lihat video-video yang di channel lama di TRM, apa yang mau dibagikan gitu ya. Saya percaya bahwa tidak kebetulan saya terdorong untuk membagikan video dengan topik kesuaman gitu. Dan apa yang saya mau sampaikan pada saat ini seperti pesan peneguhan untuk video itu juga gitu ya. Sekalipun video itu telah dibuat kurang lebih 6 tahun yang lalu, ya 6 tahun yang lalu ya, itu tetap selalu ada kolerasinya. Maksudnya itu tetap sifatnya update gitu ya dengan keadaan sekarang. Jangankan hanya beberapa tahun, sedangkan firman Tuhan yang sudah ditulis jauh lebih lama dari itu pun selalu update, selalu cocok dengan setiap keadaan gitu. Jadi nggak kebetulan menurut saya apa yang saya dapatkan ini kembali meneguhkan apa yang sudah disampaikan pada rekomendasi video pada hari Jumat yang lalu. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, saya mau sampaikan kepada kita bahwa kalau di waktu-waktu yang lalu kita mendengarkan rutin sharing lama yang 1-2 tahun belakangan rasanya yang dibuatkan video oleh Bu Wanti. Nah, karena stok video itu juga sudah hampir habis, rasanya hanya 1-2 gitu ya, dan nanti akan dibagikan pada waktu yang tepat. Maka saya punya pikiran untuk membagikan ulang video-video yang di TRM. Lagi-lagi saya beritahukan kita bahwa saya itu bukan kekurangan bahan untuk disampaikan, tapi karena beberapa pertimbangan gitu ya. Selain seperti yang saya katakan tadi bahwa pesan-pesan yang di dalamnya itu nggak usang, bahkan itu sharing pada 5-6 tahun lalu itu adalah cara sederhana, bahkan mungkin kurang sempurna dari saya, tetapi tetap ada kolerasinya dengan
hal-hal apa atau tema-tema yang saya sampaikan beberapa tahun kemudian termasuk hari ini gitu ya. Jadi eh, masih ada kaitannya. Jadi eh, seperti beberapa sahabat setia, salah satunya Bu Rani yang sering tulis di SK gitu ya, bahwa saya itu sering mengulang-ulang hal yang penting dan selalu fokus pada tema-tema yang itu-itu saja, tentang ketaatan, tentang kekudusan hidup, tentang baca firman, tentang eh, berdoa, berpuasa, itu saja. Karena kalau kita lakukan itu, kita berkomitmen untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, PPW, berpuasa, menjadi pelaku firman. Ya memang itulah intinya daripada kekristenan itu, gitu ya. Nah, jadi itu bukan sesuatu yang usang gitu ya. Dan saya juga tidak sedang menghabiskan waktu dengan video-video yang nggak bermanfaat. Semuanya itu sama dan yang bicara itu sama. Yang bicara itu diri saya, temanya sama gitu ya. Hanya nanti akan bisa bedakan kalau sungguh-sungguh memperhatikan, bisa compare diri saya yang lalu dengan 5-6 tahun yang lalu dengan yang sekarang gitu ya. Dan saya rasakan hikmat Tuhan semakin diperdalam untuk melayani eh, eh, orang-orang yang dipercayakan dalam pelayanan gitu. Nah, jadi eh, diulang saja mendengarkan bagi para sahabat yang sudah mendengarkan. Lalu pertimbangan lain adalah bahwa memang video ini kan belum eh, disaksikan oleh semua orang, terutama angkatan baru ya, gelombang katakanlah gelombang kedua atau ketiga dari big internet ya. Saudara-saudara ini kan belum pernah dengarkan, jadi itu akan membekali. Lalu kita juga yang sudah pernah dengarkan perlu mengulangi lagi. Saya bahkan rasa bahwa ketika sharing lama dibagikan itu terasa beberapa orang lebih mengerti. Namanya pengulangan kan. Mungkin ada satu penekanan yang tadinya terlewatkan. Akhirnya ketika diulang lebih jelas lagi. Bahkan mungkin ada di antara sahabat setia belum sempat dengarkan di waktu yang lalu, entah karena gangguan jaringan gitu ya. Nah, jadi kita bisa belajar sama-sama. Eh, eh, Semuanya punya ada benang merahnya, berbicara tentang ketaatan, berbicara tentang kekudusan hidup, ke, aktivitas rohani gitu ya. Nah, sebab hanya kalau saja kita berkomitmen melakukan itu, maka itu akan mengubahkan kekristenan kita gitu ya. Jadi ke depan saya akan bagikan video-video lama sampai selesai dulu gitu ya, untuk mendampingi sharing baru seperti hari ini, dan semua itu sambung menyambung asal kita terus upgrade semuanya. Ketaatan kita upgrade, perubahan budi kita upgrade, perubahan karakter kita upgrade, kekudusan hidup kita upgrade, cara kita membaca firman Tuhan kita upgrade, puasa kita upgrade, komitmen kita ber-PPW kita upgrade. Maka setiap hari kita seperti tanaman yang tumbuh, sekalipun tidak kelihatan oleh kasat mata, tapi akan ada perubahan yang menuju kepada kesempurnaan gitu ya. Nah, jadi diperhatikan saja, terus dibekali supaya kita semakin di dilengkapi gitu ya, dilengkapi, diperingatkan ulang, dimotivasi supaya kita terus bersemangat dalam mengerjakan eh, keselamatan kita gitu. Nah, saya kembali pada tema hari ini adalah uh, yang tadi saya katakan ketika saya berdoa pagi gitu ya. Hari sebelumnya ini saya rekaman hari Sabtu pagi. Jadi subuh itu saya dapatkan, dan uh, uh, hari Jumatnya saya puasa gitu ya. Saya dapatkan, saya rasakan hadirat Tuhan luar biasa. Saya punya jadwal doa selain doa pagi. Bangun pagi saya ber-PPW lagi, kemudian doa puasa, malamnya juga gitu ya. Jadi penuh dengan hadirat Tuhan dan juga uh, passion, kemudian atau desire,
hasrat untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan itu yang dibuat saya mengerti ketika doa, bahwa kalau seseorang sudah kehilangan hasrat, kehilangan passion, kehilangan desire dalam mengikut Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam melakukan semuanya, dari mulai pembacaan firman Tuhan, berdoanya, berpuasanya, tidak lagi memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, menantikan Tuhan, maka there is no life anymore. Gak ada lagi kehidupan. Jadi kehidupan dengan Tuhan itu, nyawanya itu adalah hasrat kita. Nyawanya itu, penggeraknya itu adalah uh, 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 gairah yang ada di dalam diri kita. Saya dibuat mengerti banyak. Pertama tentang seorang anak kecil, yang kita banyak belajar dari anak kecil. Salah satu yang mau saya sampaikan pada sharing ini adalah bagaimana anak-anak itu selalu punya kerinduan untuk bersekutu dengan bapaknya. Kehidupan yang normal dari sebuah keluarga, anak ingin memiliki kedekatan dengan orang tuanya. Nah, kita juga dalam kehidupan kita di bumi ini, itu salah satu yang harus dipelihara. Punya kerinduan, punya passion, punya gairah, punya desire untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Harus ada sebuah nyawa di dalam detak jantung di dalam hati kita untuk selalu ingin mencari Tuhan. Kalau seharian nggak bersekutu, seharian nggak menantikan Tuhan, itu ada yang kurang, ada yang tidak terpenuhi. Tapi kalau hasrat ini sudah mati, sudah nggak ada rasa lagi, maka nggak ada lagi kehidupan dengan Tuhan itu sendiri. Nah, makanya Tuhan katakan kita harus belajar dari anak kecil. Selain hal misalnya memaafkan gitu ya, kalau anak kecil itu kan sekalipun baru berantem, kemudian gak lama kemudian bisa berdamai. Ada banyak hal yang kita belajar dari pengajaran Yesus perihal anak kecil. Nah, tetapi dalam hal ini yang saya katakan adalah bagaimana kita punya gairah. Anak kecil itu cenderung uh, cenderung bisa bertahan dalam gairahnya, gak terpengaruh dengan masalah hidup. Kecuali kalau anak itu biasanya sakit fisik, itu akan berpengaruh pada aktivitasnya seperti bermain atau selera makannya. Tapi kalau tidak ada sakit seperti itu, dia nggak mikirin masalah. Dia tidak menjadi fokus dengan masalah. Nah, itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Itu yang mau saya sampaikan gitu ya. Itu menjadi peringatan buat saya dan saya teruskan gitu. Tuhan mau kita seperti anak kecil yang selalu merindukan Tuhan, menjaga persekutuan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, itu harus tetap terpelihara supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Hal lain yang saya renungkan adalah tentang minyak. Minyak itu berbicara tentang gairah dalam mengikut Tuhan. Berbicara tentang kesetiaan dan konsistensi. Berbicara tentang buah-buah roh, kita kan sudah belajar itu ya. Berbicara tentang kesetiaan dan konsistensi, berbicara tentang buah-buah roh, berbicara tentang gairah dalam menantikan Tuhan. Kita ini sadar atau tidak? Kita ini seumpama 10 gadis bijaksana yang tertulis dalam firman itu. Dan berkali-kali saya sudah sampaikan di waktu yang lalu. Itu perumpamaan menggambarkan setiap orang di setiap zaman. Kalau sadar, sesadar-sadarnya, kita ini juga di dalam komunitas ini saya kecilkan lagi adalah kelompok 10 gadis. Nah, sekarang yang kita perlu mengerti tentang hidup kita, menilai sikap hidup kita adalah bahwa apakah kita berada dalam kelompok 5 gadis bijaksana atau 5 gadis yang bodoh. Apakah kita orang yang tetap memiliki gairah untuk
menjaga persekutuan dengan Tuhan dan menanti-nantikan dia, atau kita sudah cuek gitu ya, sudah cuek karena tidak terlalu peduli lagi karena entah karena keadaan hidup gitu ya, akhirnya kita menjalannya biasa-biasa. Kita masih punya kesetiaan atau konsistensi apa tidak, kita masih tetap menjaga buah-buah roh kita apa tidak. Saya dalam hari-hari ini ya semakin mengerti gitu ya. Ketika saya berbicara dengan orang-orang yang saya bisa jumpai, uh, gairah untuk selalu memberitakan kebenaran itu tetap menyala gitu ya. Saya share gitu. Ketika saya berbicara, saya semakin sadar bahwa not by might, not by power. Betul-betul kalau untuk mengubah pikiran orang itu hanya uh, kerja Tuhan gitu ya, kerja kuasa Roh Kudus. Saya hanya sebagai alat. Semakin benar-benar surrender, saya katakan pada Tuhan, saya cuma alat. Tuhan yang memberikan pertumbuhan seperti firman-Nya. Tuhan yang sanggup mengubah orang, mencurahkan the spirit of knowing and understanding God, mencurahkan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan, membukakan pikiran mereka. Itu hanya Tuhan. Aku hanya sebagai alat, dan saya semakin sempurna dalam melayani dan memberitakan Injil karena saya semakin sadar bahwa porsi saya itu adalah hanya alat dan cuma berkoar-koar aja, cuma menyampaikan dengan segenap hati. Dan saya doakan supaya setiap benih yang saya bagikan itu tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tanah di pinggir jalan, tapi tak jatuh di tanah yang gembur. Tuhan yang akan memilih, Tuhan yang akan memproses gitu ya. Saya hanya lakukan bagian saya. Saya semakin mengerti bahwa bukan kuat dan gagah saya soal pelayanan model ini kan saya sudah bagikan pada kesaksian kan. Semakin sempurna saya dalam pemikiran bahwa saya nggak peduli dengan orang mau gereja ABC, nggak peduli, mau denominasi atau merek gerejanya, nggak peduli. Sebab dari dulu Tuhan buat saya mengerti, ya saya mau bangunnya, yang bangun itu adalah gereja hidup. Semua bisa dihancurkan, gedung gereja bisa dihancurkan, denominasi gereja itu kan manusia yang ciptakan, yang akan dijemput dan bertemu dengan Tuhan adalah manusia hidup. Jadi saya bangun manusia hidup, itu saja. Pagi ini sebelum saya rekaman, kami ngobrol dengan uh, 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 seseorang di sini gitu ya. Saya ceritakan bahwa saya justru mengucap syukur bahwa ketika saya melayani, saya bangun manusia hidup, yaitu manusia hidup tentu ya, gereja hidup maksud saya. Nah, gereja hidup ini kemudian berdampak. Yang terbaru misalnya Bu Rini ya, dengan semangat yang tinggi terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ala-ala TRC kepada gereja-gereja lokalnya. Jadi saya di Indonesia, Bu Rini di Malaysia menjadi perpanjangan TRC, terlebih menjadi duta Tuhan. Sebetulnya itu sangat berdampak tanpa bermaksud memegahkan diri ya. Saya membangun saja gereja hidup itu dan nanti gereja hidup yang sudah diubahkan, yang menangkap, yang sudah diubahkan pikirannya yang berubah, itu yang nanti akan meneruskan apa yang saya sampaikan. Demikian juga yang saya akan terus lakukan ke depannya. Saya benar-benar menyadari bahwa saya hanya melakukan bagian, dan bagian saya, dan Allah yang memberikan pertumbuhan, dan Allah yang menentukan seturut dengan sikap hati kita. Nah, itu juga yang saya mau sampaikan di sharing ini, bahwa saya nggak lelah untuk sampaikan kepada kita, baik rema maupun apa yang saya dapatkan dari persekutuan dari Tuhan tentang gadis bijaksana, untuk selalu sadarkan kita ini di pihak mana, golongan mana, golongan gadis bijaksana atau yang bodoh. Kita ini masih tetap seperti anak kecil yang mendambakan persekutuan dengan Tuhan atau tidak. Sekalipun pembicaraan ini berulang gitu ya, saya lakukan bagian saya, nanti Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan terhadap setiap orang yang membuka hati. Kan firman Tuhan juga berkata bahwa aku berdiri di depan pintu dan mengetok, barang siapa yang buka pintu, Tuhan akan datang masuk dalam kehidupannya.
Tuhan yang akan berkarya. Saya mengerti bahwa ketika ketika saya sadar sepenuhnya bahwa ketika kebenaran dibentangkan, akan ada kelompok-kelompok yang bersedia menerima. Tapi ada juga orang-orang yang menolak dengan beberapa alasan. Tidak bersedia. Ingat ketika perumpamaan tentang perjamuan kawin itu, ada orang-orang yang diundang, tapi kemudian kebanyakan orang memiliki alasan. Saya mau mengolah tanah saya, sawah saya, ladang saya, sorry. Saya baru nikah, berbagai alasan mereka untuk menolak undangan ke perjamuan kawin. Di antara kita juga begitu. Ada orang-orang yang menolak untuk merespons peringatan itu dengan berbagai alasan. Saya mau fokus pada pekerjaan, saya mau fokus pada usaha, atau saya nggak mau repot gitu ya. Ada juga orang-orang yang memang mengeraskan hati. Dia nggak mau membuka hatinya. Dan ada orang yang tidak peduli. Kita bisa belajar ketika Nuh memperingatkan orang-orang sekitarnya tentang air bah. Termasuk orang terdekatnya, ya, calon menantunya juga tidak peduli dengan apa yang diperingatkan oleh Nuh. Itu fakta yang akan saya hadapi dan tak akan melemahkan saya. Kan firman Tuhan kita sudah tahu. Di Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus pada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kita ini, katakanlah semua orang yang percaya Yesus Tuhan, yang pegang Alkitab adalah, saya percaya adalah orang-orang yang berusaha untuk masuk dalam kerajaan itu. Tetapi tidak akan dapat. Karena apa? Seperti tadi saya katakan beberapa alasan. Gak bersedia bayar harganya. Gak mau repot. Gak mau berpuasa. Gak mau mendisiplinkan diri. Atau mengeraskan hati. Gak mau peduli. Kelompok ini tidak akan melemahkan saya. Karena dari zaman ke zaman itu akan ada kelompok itu. Dan saya tetap membangkitkan semangat saya untuk terus berbagi. Karena saya percaya tidak akan sia-sia. Sebab akan ada hati yang mendengarkan. Sebab akan ada telinga yang memperhatikan. Ada hati yang memperhatikan, ada telinga yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dan itu yang saya kerjakan saat ini. Saya kemarin ketika doa malam ya, saya betul-betul haru bagaimana saya mengenali hati saya yang selalu punya gairah untuk tetap menjadi alat Tuhan selagi aku hidup. Belakangan ini kan ada seorang oknum hamba Tuhan besar yang baru saja berpulang ya, meninggal, dan saya jadikan itu peringatan bahwa saya nggak boleh mengejar. Ini peringatan untuk diri saya ya, dengan kematian beliau itu kan menjadi peringatan bagi saya bahwa hidup ini tidak selamanya di bumi. Maka saya nggak boleh mengejar, memfokuskan waktu saya, segenap hati, pikiran saya, waktu saya, kemauan saya untuk mengejar hal-hal yang sementara. Saya juga sudah berkali-kali katakan, sesadar-sadarnya saya mengerti, saya nggak terlalu menginginkan hal-hal yang ada di dunia ini. Seperti saya dulu atau kebanyakan orang sekarang pengen punya rumah yang mentereng, yang megah, mobil mewah mungkin, punya aset yang besar. Semua itu kan akan ditinggal. Memang semua itu nggak ada yang salah. Tapi kalau sampai itu menjadi prioritasnya, sementara firman Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan. Lalu kemudian kalau sampai gara-gara itu mengejar semua yang sementara itu, kemudian dia melupakan persekutuannya dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia akan kehilangan kekekalan. Bagi saya, mempersiapkan kekekalan itu lebih utama. Bahkan hasrat saya yang terbesar adalah saya ingin mempersiapkan rumah kekal di surga, di mana itu akan saya miliki selamanya. Sebagus apapun rumah di bumi ini, itu tidak akan bisa dibawa serta. Sebanyak apapun aset seseorang, seberapa banyak pun aset seseorang, itu tidak akan dibawa serta. Tapi lewat, kita kan sudah belajar kesaksian Pastor Park, lewat penginjilan, pelayanan,
doa pujian yang dinaikkan, eh, kebaikan, persembahan, apa yang bisa ditabur. Karena apa yang kita tabur, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang di dunia ini, itu akan terkirim di sorga menjadi bahan bangunan kita. Itu menjadi pikiran saya. Orang-orang yang tetap berfokus kepada Tuhan, yang sudah diubahkan, sama seperti Paulus katakan, pikirannya itu adalah panggilan sorgawi. Kehidupan Paulus tidak mewah, tapi dia mempersiapkannya di dalam kekekalan. Orang Kristen yang sudah diubahkan, pikirannya selalu mengarah ke sana. Dia akan bayar harga untuk fokus pada panggilan surgawi. Hidup tetap dijalani, justru melalui hidup, melalui berkat, melalui pekerjaan atau usaha juga menjadi berkat. Tapi waktu-waktu dan prioritasnya bukan apa yang di dunia dan sementara ini. Jadi kalau ada di antara kita yang kemudian karena persoalan hidup, pekerjaan, usaha atau apapun itu membuat kita tidak berfokus kepada Tuhan, maka kita sebetulnya adalah orang-orang yang tertipu. Saya bukan orang munafik, saya orang yang suka mikirin masalah. Tapi saya berusaha untuk melawan gitu. Ketika ada masalah, pikirkan masalah itu, lalu bawa doa dan selalu bangkit untuk berusaha. Sampai dan saya selalu menghibur diri saya gitu ya. Jangan sampai karena masalah ini membuat saya terpuruk. Sekalipun itu akan merugikan saya, nggak apa-apa. Jangan sampai karena masalah ini kemudian persekutuan saya dengan Tuhan terganggu, pelayanan saya dengan Tuhan terganggu. Maka sekalipun karena masalah ada tekanan gitu ya, saya nggak bisa berdoa dengan banyak sekaligus gitu ya. Saya cicil dalam doa-doa saya. Jadi doa subuh, kayak di tempat ini saya bersyukur Tuhan selalu menyediakan di tempat ini ada ruang doa gitu ya. Berdoa pagi, ketika puasa ada doa tengah hari juga kan saya lakukan, malam juga. Saya mencari Tuhan, berdoa memuji Tuhan. Kita sudah jelas tahu apa yang firman Tuhan katakan. Berbahagialah orang yang terus memuji-muji Engkau ya Tuhan. Karena di hadapanmu ada nikmat senantiasa, ada sukacita, ada kekuatan baru. Jadi sekalipun terlalu banyak persoalan ya, mungkin ketika doa subuh saya fokus untuk berdoa untuk masalah ini. Pagi saya berdoa untuk pelayanan, untuk keluarga. Saya selalu bergairah melakukan itu. Dengan pujian penyembahan, saya menjadi kuat. Saya bayar harga untuk mencari Tuhan. Di otak saya itu selalu berbicara, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Itu perintah dan saya lakukan. Berbagilah orang yang memuji-muji Engkau ya Tuhan. Saya puji Tuhan. Itu menjadi kekuatan saya. Untuk selalu kuat mengerjakan keselamatan saya. Kebanyakan orang kan enggak. Karena masalah, karena persoalan hidup, udah kehilangan semangat dengan Tuhan. Melalui peringatan ini saya katakan, saya hanya lakukan bagian saya dan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Sekalipun tidak semua orang mendengarkan, tidak akan sia-sia. Bahkan Yesus sendiri pun ketika membentangkan kebenaran, tidak lebih banyak yang mendengarkan. Karena memang akan seperti itu, saya percaya itu. Saya hanya membahasakan firman Tuhan bahwa tidak lebih banyak yang masuk surga. Karena Yesus sudah bilang banyak orang yang berusaha tapi tidak akan dapat. Kecenderungan orang sukanya melewati pintu yang lebar dan jalan yang luas. Makanya ketika kami ngobrol ada dengan seseorang yang sudah lama saya kenal dulu di sini, saya katakan bahwa orang kecenderungan menjalankan kekristenannya yang enak gitu. Tapi saya mau ketika saya hidup saya mau tetap memperingatkan orang, sama seperti Paulus katakan, peringatkan tentang selain buah pertobatan, tentang ketaatan, juga peringatkan tentang kita kan di TRC itu kan membagi tentang kesaksian surga dan neraka, berimbang. Saya nggak mau kompromi dengan kesukaan orang. Saya hanya mau berjalan dengan standar firman Tuhan. Bagikan kebenaran Tuhan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, kebaikan Tuhan, keselamatan, janji Tuhan, tapi keadilan dan penghukuman Tuhan juga. Tentang kekekalan. Itu yang selalu saya katakan pada orang yang saya layani. Semakin sempurna saya punya pikiran diubahkan oleh Kristus.
Nggak peduli mau denominasi apa, mau gereja apa. Yang penting bagaimana praktek hidupnya. Karena selalu saya katakan, nggak benar orang bisa berubah kalau nggak baca firman. Itu kan yang kita temukan, fakta. Orang bisa ke gereja berdoa tapi belum menyatakan pembacaan firman. Sementara Daud mengajar, memberi contoh, hidup dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Di 2 Timotius 3:16 juga katakan bahwa firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita, mengajar, mengubahkan perilaku kita, menuntun kita pada kebenaran. Jadi kalau orang hanya bergereja, maka tak heran kita bisa lihat orang kelihatannya fanatik ke gereja, tapi sikap hidupnya tidak berbeda. Perkataannya, perilakunya sangat berseberangan dengan kebenaran, karena dia tidak memberikan dirinya diajari, dinasehati oleh firman Tuhan itu. Tapi kita kalau berkomitmen baca firman tiap hari dan katakan saya mau menjadi pelaku firman, kita akan diubahkan, itu yang berbeda. Dalam benak saya ya, cuma kayak gini. Kalau saya udah beritakan kebenaran pada orang, saya berpikir gini, kalau engkau sudah diubahkan orang, diubahkan oleh Tuhan, sekalipun dia berada di gereja lain, di denominasi lain, pasti akan tetap punya hati, punya kerinduan, atau akan klik bersekutu, bergaul dengan saya, menjadi komunitas di luar gerejanya dia. Kan itu yang saya cari. Orang yang diubahkan, punya banyak teman, punya banyak kenalan, punya banyak orang yang saya beritakan firman, diubahkan pikirannya, itu sukacita saya. Yaitulah persekutuan yang hidup, bukan dengan gedung gereja. Kalau orang nggak menolak, ya tidak akan pernah menjadi satu ide. Itu kan yang membuat kita, sekalipun kita berada di berbagai kota, berbagai negara, tapi karena hidup kita sudah diubahkan, punya jiwa kekristenan yang sama, bahwa orang Kristen itu harus hidup dalam ketaatan, kekudusan hidup, harus baca firman, harus berdoa puasa. Itu kan yang menyatukan kita. Hidup yang diubahkan oleh Kristus, akhirnya kita menjadi apa? Sehati, sejiwa, sepikiran, bahkan satu tujuan. Betapa powerfulnya firman Tuhan yang mengubahkan seseorang. Jadi bahkan sekalipun kebanyakan kita belum pernah ketemu, tapi kita bisa sehati dan sepikir. Nah itu juga nanti yang saya lakukan dalam kehidupan saya, sepanjang hidup saya. Dan itu juga yang dilakukan oleh, seperti tadi saya katakan, Bu Rini, mengubahkan orang. Itulah pelayanan. Tuhan menangis pada jiwa-jiwa, bukan pada gedung, bukan pada denominasi. Saya sangat berbahagia untuk setiap proses yang Tuhan kerjakan, bersyukur, bersukacita untuk semuanya. Hidup saya ini, bagaimana hidup saya ini, di waktu yang sisa ini, saya sudah menjalani bahkan lebih daripada separuh kalau dilihat dari usia rata-rata orang. Bagaimana hidup saya ini berdampak menjadi alat bagi kerajaan Tuhan. Itulah kenapa selalu saya tekankan, jangan saya cuma pintar bicara, tapi saya nggak hidup di dalamnya. Dan saya nggak mau kehilangan gairah. Saya nggak mau menjadi bagian daripada gadis yang bodoh. Saya tetap merindukan persekutuan dengan Tuhan. Saya ulangi apa yang saya katakan di dalam perkataan yang saya dapatkan ketika doa. Kalau sudah kehilangan passion, desire, hasrat dalam persekutuan dengan Tuhan, nggak ada lagi kehidupan. Lihat dan baca, perhatikan peringatan Tuhan terhadap jemaat-jemaat yang dicela, yang bahkan dicela. Dari 7 jemaat yang diberikan peringatan, hanya 2 yang dipuji. 5 jemaat, 5 kategori jemaat yang juga menggambarkan jemaat di dalam setiap masa diperingatkan oleh Tuhan. Ada yang suam-suam kuku, jemaat Laodikia, gak panas dan tidak dingin. Itu kan berbicara tentang sikap kekristenan yang masih kompromi dengan dosa, tapi juga kehilangan gairah dengan Tuhan. Juga di jemaat Efesus, kehilangan kasih mula-mula. Jemaat di Sardis juga gak berjaga-jaga. Masih berjaga-jaga gak untuk kedatangan Tuhan? Alkitab udah tuliskan bahwa kita gak tahu akan hari dan kapan Yesus datang. Masih berjaga-jaga nggak? Salah satu bentuk konkret daripada berjaga-jaga adalah keintiman dengan Tuhan, persekutuan yang tidak pernah tergoyahkan. Dan itu
saya tetap pertahankan. Itu yang membangkitkan gairah di dalam diri saya. Jadi saya mau katakan kepada setiap orang yang masih punya hati untuk memperhatikan, punya telinga untuk mendengarkan, itu yang harus terus kita pertahankan. Jangan menjadi lemah karena kehilangan semangat dalam mengikut Tuhan. Itu kehilangan kehidupan. Tuhan hanya berkenan kepada pribadi, gereja hidup atau orang percaya yang terus menjaga kasihnya, menjaga persekutuannya dengan Tuhan, menjaga keintimannya, menjaga kasihnya dengan Tuhan, mempertahankan ketaatannya, kesetiaannya. Itu yang berharga, yang dijemput oleh Tuhan dan dijadikan mempelai. Tadi kan saya sudah sempat juga singgung bahwa saya hanya melakukan bagian saya. Tuhan yang akan meneguhkan terhadap setiap hati yang masih membuka, terhadap setiap telinga yang mau mendengarkan. Saya mengasihi semuanya. Setelah berbagi sharing, hanya doa yang saya naikkan supaya Roh Kudus berkarya, supaya kemuliaannya dinyatakan di dalam pelayananku, di dalam keluargaku, di tempat di mana saya berada. Hanya itu. Kalau saya bisa mengubah orang, udah dari kemarin saya lakukan. Saya hanya melakukan bagian saya, berdoa, berbagi sharing, berdoa, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan Allah yang berkarya. Kerinduan saya, banyak di antara kita yang masih punya telinga untuk mendengarkan. Gak kehilangan kasih kepada Tuhan, gak kehilangan persekutuan, tetap masih diwujudkan kerinduan untuk menanti-nantikan Tuhan itu dengan menjaga persekutuan dengan Tuhan. Ayo cek hatinya. Kalau sudah kehilangan gairah dalam persekutuan dengan Tuhan, there is no life anymore. Gak ada lagi kehidupan di dalam diri kita. Bukan cuma rutinitas ke gereja yang Tuhan mau, apalagi cuma status agama Kristen. Tidak. Sebab kekristenan itu adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang intim, hubungan yang akrab, yang erat dengan Tuhan. Itu yang intinya. Bangun itu, bangkit. Tadi saya katakan saya hanya lakukan bagian saya untuk menyampaikan peringatan, berbagi sharing, mendoakan, minta belas kasihan Tuhan. Tapi soal hati kita yang punya. Mau putuskan untuk bangkit atau tetap tidak peduli, tidak mau tahu, mengeraskan hati, saya sudah lakukan yang terbaik. Saya nanti tidak diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan lagi kalau saya tidak memberikan peringatan. Sebab saya sudah lakukan yang terbaik dan saya percaya hanya kekuatan Roh Kudus yang sanggup mengubahkan hati setiap orang yang mau membuka hatinya. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan pada sharing ini menjadi peringatan buat kita. Kehilangan passion, desire. There's no life anymore. Gak ada lagi hidup. Dan Tuhan tidak berkenan dengan orang Kristen model ini. Cek hidup kita. Kalau semakin jauh, kata firman Tuhan pada peringatan pada jemaat itu, bertobat, bangkit kembali, bangun kembali puasa. Yang berbahasa roh banyak berbahasa roh, banyak dengarkan pujian penyembahan. Sikap kita lah, keputusan kita lah, komitmen diri kita lah yang akan menentukan kerohanian kita. Kalau kita tidak mau bayar harga, tidak ambil bagian, kita yang akan rugi. Dan ini menyangkut keselamatan jiwa kita. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Saya sudah lakukan bagian saya, menyampaikan apa yang saya dapatkan dalam doa yang saya bagikan dengan peneguhan firman Tuhan. Sederhana saja, tetapi akan menjadi berkuasa ketika kita bersedia melakukannya. Roh Kudus kiranya memampukan setiap kita yang mau mengambil bagian, berkomitmen, mau bangkit. Karena Tuhan selalu bersedia dan Roh Kudus akan menolong kita kalau kita mau melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRs yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat para Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Serahkan Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan
tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.